Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada tema 1 ini, mapel PPKN memuat materi nilai-nilai Pancasila. Jadi hari ini kita akan belajar nilai-nilai Pancasila. Sebelum kita belajar pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, kita lanjut belajarnya. Oke anak-anak, apakah kamu tahu apa itu Pancasila? Pancasila artinya panca 5 dan sila prinsip. Jadi, Pancasila adalah 5 prinsip. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila disusun oleh para petinggi bangsa dan disahkan sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pancasila merupakan cita-cita bangsa dan memiliki nilai-nilai luhur yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di bawah ini adalah bunyi Pancasila, sedangkan di sebelah kiri adalah gambar burung Garuda beserta lambang-lambang Pancasila. Pada sila pertama dilambangkan dengan bintang, sila kedua dilambangkan dengan rantai, sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng, dan sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Selanjutnya adalah nilai-nilai Pancasila. Sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa menyatakan bahwa bangsa Indonesia mengakui dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan ini diwujudkan dengan dianutnya suatu agama dan kepercayaan oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia juga mengakui adanya perbedaan agama dan kepercayaan di masyarakat. Perlu kalian ketahui bahwa bangsa Indonesia mengakui 6 agama. Yang pertama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang keenam Konghucu. Nilai yang terkandung pada sila pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kepercayaan orang lain, bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda, tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah, toleransi antar umat beragama, dan kerukunan. Pada sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, menyatakan bahwa bangsa Indonesia menganggap setiap orang memiliki persamaan derajat, kedudukan, dan hak asasi manusia. Nilai yang terkandung pada sila kedua adalah persamaan derajat sikap tenggang rasa, peduli kepada orang lain, rasa saling mencintai sesama manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Selanjutnya, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia menyatakan bahwa bangsa Indonesia mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nilai yang terkandung pada sila ketiga adalah mengutamakan kepentingan bersama, menjalin persatuan dan kesatuan bangsa, cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara. Selanjutnya, sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Menyatakan bahwa bangsa Indonesia mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Musyawarah adalah cara membuat keputusan bersama yang paling sesuai dengan Pancasila. Nilai yang terkandung pada sila keempat adalah mengutamakan musyawarah dalam membuat keputusan bersama dan menghormati perbedaan pendapat. Yang terakhir adalah sila kelima,
yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyatakan bahwa bangsa Indonesia ingin menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dapat tercapai apabila setiap warga negara Indonesia menjaga keseimbangan hak dan kewajibannya. Nilai yang terkandung pada sila kelima adalah bersikap adil dengan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Selanjutnya, contoh sikap penerapan sila Pancasila. Sila pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. Di sini, kita sebagai seorang Muslim wajib percaya dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita. Menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing. Kita sebagai seorang Muslim wajib mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Saling menghormati antar umat beragama. Di sini, saat kita mempunyai teman atau tetangga yang berbeda agama dengan kita tidak boleh saling mengejek atau mengolok-ngolok. Kita harus saling menghormati mereka. Selanjutnya, tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. Nah, kita tidak boleh memaksa kepercayaan kita kepada orang lain yang berbeda kepercayaan dengan kita atau berbeda agama dengan kita. Selanjutnya, sila kedua, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Saat kita berteman, kita itu tidak boleh membeda-bedakan mereka terhadap suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Jadi, kita tidak boleh berteman dengan orang yang cuma kaya saja, cuma pintar saja, terus agama Islam saja, itu tidak boleh. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan mereka karena kita sama. Oke, selanjutnya menyadari bahwa kita diciptakan sama oleh Tuhan. Lah, sudah disebutkan tadi bahwa kita itu diciptakan sama oleh Tuhan. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Selanjutnya, membela kebenaran dan keadilan. Kita harus membela suatu kebenaran dan tidak boleh membela suatu kejelekan. Oke? Selanjutnya, menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Di sini, kalian sebagai seorang pelajar mempunyai hak di sekolah untuk mendapatkan ilmu atau mendapatkan pendidikan. Sedangkan kewajiban kalian ialah belajar. Selanjutnya, tidak melakukan diskriminatif atau memilih-milih teman. Di atas sudah disebutkan bahwa kita itu diciptakan sama oleh Tuhan. Jadi, kita itu sama dengan satu orang, satu sama lain. Jadi, kita tidak boleh melakukan sikap diskriminatif atau memilih-milih teman karena kita itu sama di mata Tuhan. Seperti itu. Selanjutnya, sila ketiga, cinta pada tanah air dan bangsa wajib. Menjaga nama baik bangsa dan negara wajib. Tidak membangga-banggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri. Ikut serta dalam ketertiban dunia. Menjunjung tinggi persatuan bangsa. Dan yang terakhir, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Sila keempat, selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Contohnya, saat pemilihan ketua kelas, kita harus mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat atau untuk mendapatkan ketua kelas baru. Seperti itu. Kemudian, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Nah, di sini kita harus menghargai pendapat orang lain. Kita tidak boleh memaksa pendapat kita sendiri dalam musyawarah untuk mencapai mufakat. Mengutamakan kepentingan bangsa, masyarakat, dan negara. Di sini kita tidak boleh mengutamakan kepentingan diri kita sendiri, tapi kita harus mengutamakan kepentingan bangsa, masyarakat, dan negara. Selanjutnya, menghormati hasil musyawarah. Kemudian, ikut serta dalam pemilihan umum. Sila kelima, berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan. Di sini dicontohkan saat teman kita membutuhkan bantuan, kita wajib menolong mereka sesuai dengan kemampuan kita. Menghargai hasil karya orang lain. Saat ada tugas prakarya dan teman kita mempunyai karya yang bagus, kita harus menghargai dan memberikan selamat kepada dia. Kita tidak boleh mengejek atau mengolok karya dia. Tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita. Jadi kita itu tidak boleh ego dengan orang lain terhadap hak mereka. Menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Menghormati hak dan kewajiban orang lain. Selanjutnya adalah penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Di lingkungan rumah itu contohnya membantu orang tua, patuh pada orang tua, dan melaksanakan ibadah. Di lingkungan sekolah itu contohnya mengikuti upacara bendera dan tidak membeda-bedakan teman. Di lingkungan masyarakat itu contohnya menghormati tetangga, mengikuti kerja bakti, dan menghargai hak dan kewajiban orang lain. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Pak Vikas akan memberikan kalian tanggung jawab, yaitu dengan merangkum atau menulis kembali materi yang ada di video ini. Ya, jadi kalian rangkum di buku catatan tematik dan diberi judul mata pelajaran PPKN nilai-nilai Pancasila. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Jangan lupa ya dengan tanggung jawabnya. Untuk pengumpulan tugasnya akan Pak Vikas sampaikan di grup kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.